Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita dapat bertatap muka, dapat bertemu, bersilaturahim dengan Bapak Ibu yang luar biasa ini. Semuanya dalam rangka mengikuti pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas pada BPSDM Provinsi Jawa Timur tahun 2021, semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya menyampaikan dan ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa nama saya Biasworo Adi Suyanto AK dan saya beralamat di Jalan Sidoto Polor 94 Surabaya, dan juga saya tanggal lahir saya tempat di Cirebon tanggal 25 Juni 1964. Adapun jabatan saya adalah Widya Iswara Ahli Madya. Kemudian pendidikan saya Strata 2 Magister Manajemen, dan satuan kerja saya berada di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Adapun alamat rumah tadi sudah kami sampaikan, telepon bisa dihubungi di 081 249 83 8988. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan menyampaikan materi agenda 2 kepemimpinan pelayanan, dan saat ini kita akan menyampaikan materi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan. Komitmen kita adalah membangun komitmen ini tujuannya adalah untuk kepemimpinan pelayanan, menjamin terlaksananya akuntabilitas pelayanan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada agenda 2 kepemimpinan pelayanan ini berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pelayanan atau disebut dengan PKP. Untuk agenda pertama itu adalah terkait dengan agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Untuk agenda 2 adalah agenda kepemimpinan pelayanan. Sedangkan yang ketiga adalah agenda pengendalian pekerjaan. Dan yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan. Perlu kita sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa agenda 2 kepemimpinan pelayanan ini akan memiliki 4 mata pelatihan. 4 mata pelatihan bisa kita sampaikan. Yang pertama yaitu mendiagnosis kebutuhan organisasi, dan yang kedua kita berpikir kreatif dalam pelayanan. Yang ketiga membangun tim kreatif, dan yang keempat adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk melangkah ke materi pembelajaran tersebut, kita juga nanti akan mendeskripsikan secara singkat tentang mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan. Mata pelatihannya ini adalah membekali peserta dengan kemampuan berpikir kreatif melalui pembelajaran 4 hal. Tentunya nanti Bapak Ibu sekalian sebagai peserta mampu membuat konsep berpikir kreatif, kemudian juga teknik berpikir kreatif dan inovasi. Yang keempat, tentunya Bapak Ibu juga akan bisa menyusun strategi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan publik. Dan yang keempat adalah praktek berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Tentunya Bapak Ibu, kami juga berharap banyak kita semua di dalam menggali mata pelajaran ini punya tujuan. Tujuannya ada 2, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hasil belajar yang kita dapatkan nantinya.
Hasil belajar ini merupakan tujuan dari pembelajaran materi ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, para peserta diharapkan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategis inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansi yang Bapak Ibu selama ini geluti di dalam organisasi perangkat daerah yang Bapak Ibu geluti dan sesuai dengan jabatannya. Adapun tujuan yang kedua adalah terkait dengan indikator hasil belajar. Adapun indikator hasil belajarnya setelah pembelajaran Anda ataupun Bapak Ibu sekalian diharapkan akan dapat melalui 4 tahapan atau 4 yang dapat nanti Bapak Ibu jelaskan. Di antaranya adalah Bapak Ibu dapat menjelaskan kembali substansi berpikir kreatif dan inovatif pelayanan publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga akan mempraktekkan teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Yang ketiga, menerapkan strategis inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif DESI. Yang keempat adalah merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi dari jabatannya Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, untuk lebih memperjelas juga, ini adalah tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk lebih dalamnya, saya akan menampilkan video yang sangat menarik dan kami berharap Bapak Ibu bisa mengoreksi atau memberikan gagasan-gagasan terkait dengan video yang akan saya tampilkan ini. Kita bisa menyaksikan bersama dan tolong diamati betul oleh Bapak Ibu adalah sebagai berikut. Ini adalah sebagai contoh inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan oleh kabupaten kota. Dikembangkan oleh kabupaten kota yang berawal dari pemikiran yang secara kreatif dilakukan oleh pejabat-pejabat yang tugas dan fungsinya adalah melakukan terobosan di dalam pelayanan di masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan video yang tergambar secara bagus tentang adanya inovasi pelayanan publik. Tentunya kita juga ingin berbagi sharing dan ingin mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu setelah melihat video tadi. Coba apa yang dirasakan atau dicermati oleh Bapak Ibu terkait dengan video inovasi pelayanan publik yang baru saja selesai, dan ada keterkaitan apa atau ada hubungan apa dengan berpikir kreatif. Monggo dipersilakan Bapak Ibu yang bisa memberikan sebuah gagasan yang baru yang nanti juga akan bisa menjadikan materi pembelajaran ini lebih optimal, lebih sempurna. Monggo Bapak Ibu yang lain. Baik, mungkin yang lain. Ya, ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Memang di dalam video tadi tergambar secara nyata pelayanan, inovasi pelayanan publik yang ada di beberapa kabupaten kota. Namun sebelumnya kita juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin apakah ada yang sudah mengetahui terlebih dahulu apakah berpikir kreatif itu. Tentunya kita akan melakukan beberapa hal yang menjadikan dasar
kita bisa mengartikan apa itu berpikir kreatif. Tentunya kita mengambil dari pakar ahli yang berpendapat dari Friesen tahun 2001 bahwa berpikir itu adalah merupakan manipulasi mental terhadap input dari panca indera untuk merumuskan pikiran, memberikan alasan atau penilaian. Sedangkan dari Woolfolk, kreatif ini adalah kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam memecahkan permasalahan. Ini kita juga bisa mengartikan secara keseluruhan bahwa berpikir kreatif adalah menghasilkan metode baru atau konsep-konsep baru, pengertian baru, penemuan baru atau karya seni baru. Dan ini juga sudah disampaikan oleh James C. Calhoun dan Constance Hammond pada tahun 1974. Kita ke depan lagi untuk lebih mengartikan kita mengapa harus berpikir kreatif itu dianggap penting, karena memang ada 3 hal Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama membuka alternatif mencari solusi, yang kedua adalah memudahkan untuk melihat dan menciptakan peluang keberhasilan, yang ketiga adalah menciptakan peluang yang menghantarkan menuju inovasi baru. Dan tentunya kita juga bisa harus tahu terlebih dulu juga ciri-ciri orang yang kreatif. Ada 6 hal yang menjadikan orang itu dikatakan kreatif. Yang pertama adalah melihat suatu persoalan sebagai tantangan untuk menunjukkan kemampuan diri. Yang kedua, memikirkan alternatif solusi lain yang tidak dilakukan oleh orang umum. Dan yang ketiga, tidak takut untuk mencoba hal baru. Yang keempat, tidak takut dicemooh orang lain karena berbeda dari kebiasaannya. Yang kelima, tidak cepat puas terhadap hasil yang diperoleh, toleran terhadap kegagalan dan frustasi. Dan yang keenam adalah memikir alternatif suatu kondisi, keadaan atau benda. Ini ditampilkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2008. Dan tentunya untuk mereview Bapak Ibu sekalian, kami ingin menanyakan kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah kita sampaikan tentang berpikir kreatif. Dan monggo Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Baik, kita melanjutkan materi pembelajaran ini. Kita juga mereview kembali, tetapi mungkin ini bisa kita lalui saja. Nanti mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa di luar dari closing ini bisa saling berdiskusi untuk bisa mendapatkan apa-apa yang sudah sebagai evaluasi, sebagai mereview. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan tentunya kami berharap banyak bahwa menjadikan bagian yang luar biasa bahwa kita semua sebagai ASN unggul, sebagai aparat sipil negara ini harus mampu berpikir kreatif, harus mampu melakukan inovasi. Dan tentunya kami berharap tanpa mendapatkan inovasi untuk pelayanan publik ini tanpa kita melalui berpikir kreatif. Cobalah kepada Bapak Ibu sekalian, lakukan hal-hal yang terbaik, lakukan, kita berani out of the box. Dengan demikian maka kita bisa mendapatkan inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat semua. Kita bisa melayani secara bagus. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.